Oke, teman-teman, selamat malam semuanya. Selamat malam, Bu Santi. Halo malam Akhirnya Pak kita Amran. ya betul, akhirnya kita berjumpa lagi di live Ya, Instagram kita pada hari Selasa malam ini, gitu ya. Oke, ya, sebelum kita mulai, Bu Santi, mungkin kita buka dulu ya. Oke, teman-teman, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali hari ini kita berjumpa kembali di live Instagram Indonesia Melek Pajak bersama dengan rekan saya, Bu Santi, dari channel konsultasi pajak underscore KPA ya. Jadi malam hari ini spesial sekali buat kami berdua gitu ya. Nanti ada yang akan kami umumkan, tetapi sebelumnya mungkin perlu kita disclaimer dulu ya Bu Santi ya, bahwa apa yang kita sampaikan di video ini itu merupakan pendapat kita masing-masing 100%. Jadi ini bukanlah kajian akademis, jadi tidak bisa dibuktikan kebenarannya gitu ya. Jadi belum tentu sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jadi mohon koreksinya teman-teman kalau misalnya nanti kami ada kesalahan gitu ya. Jadi kemudian isi video ini bukanlah saran profesional seorang konsultan pajak ya teman-teman ya. Jadi Anda semua tidak boleh dan tidak bisa menjadikan video ini sebagai satu-satunya pedoman buat Anda untuk menjalankan kewajiban perpajakan Anda. Karena setiap orang kan punya kasusnya yang berbeda-beda gitu ya. Jadi boleh konsultasikan ke konsultan pajak teman masing-masing gitu ya kalau ada kasusnya. Nah, kemudian boleh konsultasikan juga ke bagian penyuluhan di KPP masing-masing gitu ya teman-teman ya. Saat ini nggak bisa lagi konsultasi ke AR ya, jadi sekali lagi diingatkan, AR saat ini fungsinya bukan untuk berkonsultasi, tetapi AR saat ini fungsinya hanya sebagai pengawas gitu ya, untuk menggali potensi-potensi pajak gitu ya. Nah itu disclaimer kita pada malam hari ini gitu ya. Nah sebelum kita masuk ke topik kita sebetulnya malam ini adalah kita akan membahas tentang apa namanya, perpajakan untuk usaha online shop gitu ya, ya perdagangan secara online. Nah kan sekarang itu zamannya apa-apa semuanya serba online, mau beli apa juga online gitu ya, nggak perlu repot, nggak perlu susah, dan jumlah pedagang online juga kan menjamur gitu ya, memang trennya lagi ke sana saat ini. Nah coba nanti kita akan bahas di live Instagram ini bagaimana dari sisi perpajakannya gitu ya. Nah, tapi sebelum kita mulai itu, Bu Santi ya, bahwa kita punya satu program yang sudah launching kemarin. Makanya saya sangat excited sekali hari ini, Bu Santi, untuk live Instagram. Karena sekaligus kita akan mengumumkan bahwa kita ada satu program yang luar biasa yang sudah kita launching kemarin ya. Nama programnya adalah Program Indonesia Melek Pajak. Ya, jadi ini adalah program yang pertama dan satu-satunya di Indonesia, di mana program ini spesial untuk teman-teman para wirausahawan pemula, ya, yang baru mulai mendirikan atau menjalankan usaha, baik itu berbentuk CV ataupun PT, ini agar ini mereka dapat menjalankan atau memahami, mengerjakan dan mengerjakan perpajakan mereka sendiri secara mandiri gitu ya, tanpa harus membayar mahal konsultan pajak teman-teman ya. Jadi ini suatu program yang memang kita rancang untuk membantu teman-teman pengusaha terutama yang pemula, tapi sebenarnya bukan cuma pemula ya Bu Santi ya, karena sebetulnya banyak pengusaha di luar sana. Berdasarkan pengalaman kita nih ya, menangani klien-klien, banyak sekali pengusaha yang justru bingung, pusing, mumet ketika dihadapkan pada persoalan pajak. Betul ya Bu Santi ya? Betul, betul Pak. Ya, nah jadi alhamdulillahnya ya, ini kita bersyukur sekali karena per hari kemarin program ini sudah kita launching gitu ya teman-teman ya. Program ini sudah lama sekali kita rancang berdua dengan Bu Santi gitu ya. Jadi ini program sebetulnya sudah banyak sekali dinanti-nantikan sama wajib pajak di luar sana gitu ya. Jadi sekali lagi bahwa program ini kita rancang untuk membantu teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu ya yang punya usaha, yang baru saja mendirikan usaha yang berbentuk badan, CV ataupun PT,
yang bingung terhadap pelaporan pajaknya. Nah, teman-teman, ini program membantu Anda untuk mengerjakan sendiri perpajakan teman-teman secara mandiri. Nah, kenapa harus teman-teman mengerjakannya secara mandiri? Karena sebetulnya yang paling tahu mengenai alur bisnis teman-teman gitu ya, alur keuangan teman-teman dan harusnya pajak teman-teman itu adalah teman-teman pengusaha sendiri gitu ya. Jadi, nah kalau misalkan diserahkan kepada konsultan pajak ya kan konsultan pajak itu akan mengerjakan pekerjaan itu berdasarkan data yang teman-teman kasih. Entah misalnya itu sesuai dengan yang sebenarnya, ataupun misalnya teman-teman asal ngasih saja, maka itulah yang dianggap sebagai data yang benar. Nah, sehingga pada saat ada masalah nih ya, nah pajak ini uniknya adalah ketika ada masalah itu bukan hari ini lapor atau bayar pajaknya, hari ini masalahnya muncul gitu ya. Betul, nah, pajak itu nah, munculnya masalahnya adalah 2, 3, 4 tahun ke depan gitu ya, di mana kita udah lupa kasusnya apa, jalan ceritanya seperti apa gitu ya. Tiba-tiba dapatlah muncul surat cinta dari kantor pajak, entah itu SP2DK, entah itu SP2 gitu ya. Nah, jadi ketika misalkan kita memanfaatkan jasa orang lain untuk mengerjakan perpajakan kita, otomatis ketika ada masalah, ya otomatis ya ada biaya lagi dan itu sangat mahal teman-teman. Nah, inilah kenapa program ini kita luncurkan. Program yang akan membantu teman-teman semua mengerti, memahami, dan bisa mengerjakan perpajakannya secara mandiri. Gitu ya. Nah, di program ini itu kita akan diajarkan step by step ya, apa-apa yang diperlukan, apa-apa yang dipelajari supaya kita mengerti tentang perpajakan kita. Dan ini penyampaiannya secara sangat simpel dan sederhana. Sehingga orang awam pun terhadap pajak, insya Allah akan sangat mengerti tentang bagaimana nantinya mengerjakan perpajakannya. Nah, seperti itu programnya Ibu Santi ya. Jadi nanti teman-teman itu bisa langsung klik ya di www.indonesiamelekpajak.com untuk bergabung di sana ya. Nanti tinggal klik www.indonesiamelekpajak.com teman-teman ya. Nah, ini apa yang didapat ya Bu Santi ya. Kita akan kasih yang pertama adalah kumpulan video-video ya. Jadi puluhan video yang akan menuntun teman-teman itu untuk bisa mengerjakan perpajakannya secara mandiri. Gitu ya. Nah, ini dibuat secara simple dan sederhana, teman-teman, supaya mudah dipahami, ya, step by step. Nah, kemudian yang kedua, kita akan dampingi teman-teman, ya, di live coaching, ya, setiap hari Rabu itu kita akan dampingi teman-teman manakala teman-teman ada masalah atau ada kendala atau dalam pelatihan atau mengalami kendala selama di kantor masing-masing gitu ya, di perusahaan masing-masing ya. Jadi apa masalahnya nanti kita bisa melakukan tanya jawab gitu ya, itu di live coaching. Nah, kemudian teman-teman akan tergabung di dalam sebuah klub eksklusif gitu ya, Telegram. Isinya adalah semua member dari program Indonesia Melek Pajak ini. Jadi nanti kan di sana kita bisa berbagi kasus, berbagi cerita, berbagi pengalaman, kemudian mencari solusi bersama gitu terhadap kasus-kasus perpajakan yang akan kita hadapi. Jadi ini akan kaya sekali dengan pengalaman gitu ya Bu Santi ya. Nah, kemudian ini juga teman-teman ya. Jadi selama program launching ini, selama masa launching ini, teman-teman akan mendapatkan harga spesial yang sangat murah sekali gitu ya. Ada diskon 80% untuk teman-teman yang akan bergabung langsung pada bulan ini. Kemudian teman-teman ya selama Desember kita akan dampingi terus gitu ya untuk selama 4 minggu berturut-turut. Ini khusus untuk yang teman-teman yang bergabung sekarang. Jadi sekali lagi, cara bergabungnya adalah www.indonesiamelekpajak.com. Nanti di sana akan ada panduannya lagi. Nah, seperti itu ya Bu Santi ya, tentang program kita. Nah, gimana nih Bu Santi mengenai program kita? Ya,
Jadi sebenarnya bukan hanya buat pemula tadi yang Pak Amran cerita ya Pak ya. Mm-mm. Bahwa ini program buat pengusaha di luar sana yang bingung nih perpajakan apa sih yang mesti dibayar tiap Yes, bulan gitu. Terus apa aja sih yang harus betul. dilaporkan gitu. Nah, nanti di dalam kursus ini, di dalam program ini, di dalamnya itu ada video-video yang mengajarkan step by step teman-teman untuk ngitung pajaknya, untuk lapor pajaknya. Bahkan nanti kita guide melalui live coaching kita ya Pak. Jadi kalau misalnya teman-teman Betul. ada bingung bagaimana cara hitungnya, padahal udah nonton video misalnya beberapa kali, tapi masih bingung, boleh tanya langsung pada saat kita live coaching gitu. Betul sekali. Jadi banyak sekali manfaat yang akan didapatkan gitu ya. Sebetulnya dengan harga yang kita kasih, harga promo ini itu manfaatnya jauh-jauh lebih besar dibandingkan dengan yang harus dibayarkan gitu ya. Nah, ini sesuatu program yang luar biasa karena memang channel kita itu tujuannya adalah melakukan edukasi kepada masyarakat Indonesia supaya semua orang bisa melek pajak gitu ya Bu Santi ya. Jadi ini kan sesuai dengan misi dan visi kita gitu. Ya. Nah, kemudian itu untuk program kita ya. Jadi sekali lagi teman-teman bisa langsung klik www.indonesiamelekpajak.com ya. Nah, untuk teman-teman yang ada pertanyaan seputar perpajakan ya, boleh langsung diketik di kolom komentar gitu ya. Boleh tanya apa saja di luar topik kita. Kalau topik kita kan adalah pajak online shop untuk malam ini. Tapi kalau teman-teman ada pertanyaan seputar perpajakan, baik itu pengusaha ataupun karyawan, silahkan diketik di kolom chat gitu ya. Nanti kita akan bantu menjawab sesuai dengan kemampuannya kita gitu ya. Nah, kemudian, Bu Santi sambil nunggu teman-teman nih untuk ada yang bertanya gitu ya. Oke. Bu Santi, sebetulnya kalau kita berbicara tentang online shop, gitu ya. Nah, ada nggak apa sih aspek-aspek perpajakan yang mesti diperhatikan oleh online shop ini, Bu Santi? Ya, sebenarnya kalau misalnya bedanya dagang langsung dengan toko, dengan online kan hanya di tempat aja Pak bedanya. Betul ya Pak ya? Yang satu itu ada toko fisik, yang satu kita nggak perlu punya toko fisik. Gitu. Kita cukup daftarkan akun di marketplace yang mau kita buat gitu. Karena kan banyak beberapa marketplace sekarang yang booming gitu kan. Apalagi si orange sama si hijau nih Pak nih. Si orange itu sama saingan si ketat hijau gitu itu ya. betul. Orang-orang pasti pada tahu, nggak mungkin nggak ada yang nggak punya akun mereka gitu. Betul. Jadi di sana itu udah paling banyak kumpul penjual dan pembeli di sana. Jadi untuk dari aspek perpajakannya sendiri sebenarnya mirip dengan PT atau CV biasa ataupun orang pribadi seperti biasanya. Jadi yang pertama adalah aspek mengenai pajak penghasilannya. Jadi teman-teman karena teman-teman punya omset, punya penghasilan, maka teman-teman wajib yang namanya bayar PPH nih, pajak penghasilan. Nah, itu tergantung teman-teman memilih untuk menggunakan tarif umum atau menggunakan tarif PP 23 yang 0,5%. Jadi PPH itu ya hanya itu tadi, tarif umum dan PP 23 0,5%. Nah, untuk teman-teman yang mau pakai PP 23 0,5%, teman-teman mesti memenuhi beberapa kriteria. Yang pertama, yang pasti omset teman-teman dalam 1 tahun itu tidak boleh melebihi 4,8 miliar. Jadi teman-teman bisa pakai itu PPH 0,5%. Kalau omset teman-teman di bawah 4,8 M. Itu yang pertama. Yang kedua adalah teman-teman menyerahkan jasa dan atau barang. Jadi selama jasa atau barang itu diperbolehkan di PP 23, maka teman-teman bisa menggunakan 0,5% ini. Itu ya Pak ya. Cuma untuk orang pribadi mulai tahun 2022 ini ada PTKP nih. Jadi ada PTKP sebesar 500 juta. Kalau teman-teman omsetnya 500 juta, teman-teman masih free pajak. Jadi pemerintah baik nih kita nih untuk UMKM misalnya masih kurang dari 500 juta ya udah nggak usah bayar pajak gitu pemerintah bilang. Jadi teman-teman yang orang pribadi khususnya omset di atas 500 juta baru teman-teman bayar 0,5%. Kalau masih di bawah 500 juta berarti nggak perlu bayar.
Oke, jadi saking baiknya pemerintah udah dikasih diskon 500 juta gitu ya, tarifnya turun lagi jadi 0,5 gitu ya. Jadi Ya, ini sangat-sangat murah banget sih menurut kita gitu ya untuk kita betul, melakukan kewajiban perpajakan kita secara baik dan benar gitu ya. betul, Jadi betul. untuk yang omsetnya di bawah 500 juta nggak usah bayar pajak teman-teman Iya, ya. Nah, betul. di atas 500 juta baru kena yang di atasnya ya. Menjadi misalkan omset bulan ini sudah 600 juta. Nah, 500 juta itu dikeluarkan, 100 jutanya yang kena 0,5% gitu ya. Betul. Oke, nah itu untuk orang pribadi. Nah, kalau untuk badan tadi, bedanya cuman nggak ada diskon yang 500 juta ya, Bu Santi ya. Betul. Betul. Jadi mulai dari omset berapapun, jadi badan itu ya bentuknya CV, PT gitu ya, atau koperasi. Ketika misalkan omsetnya sudah ada omset, ya udah langsung bayar 0,5%. Yang penting belum melewati 4,8 omsetnya gitu ya. Betul. Betul, Oke. betul. Nah itu tadi untuk PPH. Mm-mm. Oke. Kemudian selain itu ada lagi nggak unsur perpajakan yang mesti dibayar sama online shop nih, Bu Santi? Oke, itu yang pertama. Nah, yang kedua mengenai PPN, Pak. Jadi mungkin teman-teman di luar sana yang kalau misalnya omset di bawah 4,8 kan kita nggak perlu bayar PPN gitu ya. Kalau omset kita masih di bawah Betul. 4,8 M, apalagi kalau kita bukan PKP gitu ya. Jadi kalau bukan Yes. PKP maka kita tidak wajib untuk memungut PPN. Tapi kita Oke. kalau misalnya masukkan barang di marketplace, maka kita akan dipungut PPN nih. Mungkin teman-teman nggak ngeh Oke. kali ya. Kalau misalnya kita Oke. jualan di marketplace, maka jasa yang ditagih oleh si marketplace ke kita sebagai penjual, itu ada nilai PPN-nya. Oke. Jasanya ya. Betul, atas jasanya. Atas Jadi jasa biasanya kita numpang jualan di marketplace tersebut gitu ya. betul, betul. Jadi kalau di marketplace itu biasanya namanya biaya layanan, Pak. Nah, nanti biaya layanan itu Oke. yang akan dikenakan PPN oleh si pihak marketplace. Jadi pihak marketplace akan pungut PPN nih dari kita sebesar Oke. 11%. Oke. Dari biaya layanan tadi ya. Betul. Jadi kalau misalnya teman-teman yang PKP, maka teman-teman bisa kreditkan tuh faktur pajaknya. Karena menjadi Oke. biaya, berarti boleh Betul. dikreditkan. Berarti jangan lupa minta ini ya, bukti faktur pajaknya gitu ya, supaya bisa Betul, betul, dikreditkan gitu ya. betul. Nah, itu yang kadang-kadang kita lupa gitu ya, padahal sebetulnya itu adalah uang gitu ya, karena bisa Iya, dikreditkan betul. untuk mengurangi mengurangi pajak kita nantinya gitu kan ya. Betul. Jadi bisa jadi pajak masukan gitu. Nah, berarti ini yang kedua adalah PPN sebenarnya ya. Betul, Nah, betul. kalau misalkan kita bukan PKP, bukan pengusaha kena pajak sih nggak masalah ya, Betul. tidak terlalu penting apakah kita dapat faktur pajak dari marketplace tersebut apa tidak gitu ya. Tetapi ketika kita sebagai PKP juga, maka harusnya minta faktur pajak ya, supaya Betul. kita bisa mengkreditkan itu nantinya. Betul, Kayak betul. gitu. Oke, Bu Santi. Nah, kemudian selain PPH tadi, PPN ada lagi nggak unsur perpajakan yang mesti diperhatikan oleh pengusaha kena pajak? Oleh Online seller shopping ya, ini? seller di marketplace ya. Jadi untuk para online shopper nih, para penjual, khususnya para seller yang menjual barang di marketplace, itu kan nanti marketplace itu akan menagih biaya layanan plus PPN. Nah, kewajiban Oke. kita adalah memotong PPh 23. Ini yang mungkin teman-teman nggak aware. Karena kan Yes, transaksi dengan betul. marketplace kita tidak langsung bertemu dengan lawan transaksi kalau kayak kita jual beli barang gitu ya Pak ya. Kan marketplace ini Yes. kita melalui online, jadi kita nggak tahu nih misalnya si Tokopedia yang mana, si Shopee yang mana bosnya gitu kan, kita nggak tahu, bagian finance-nya juga kita nggak tahu gitu kan. Jadi biasanya teman-teman rata-rata lupa nih untuk potong PPh pasal 23. Ini bagi teman-teman yang bentuknya PT atau CV yang menjual barang di marketplace. Jadi teman-teman perlu potong yang namanya PPh pasal 23 atas biaya layanannya. Oke. Nah, Ini yang tarifnya 2%, ya, yang 2%. 2% itu ya, oke. Iya. Oke. Nah, biasanya itu mekanismenya memang kita nggak potong langsung.
Jadi kalau di marketplace bisnis prosesnya kan kita jual barang, terus nanti pembeli akan transfer dana itu akan dipegang oleh si pihak marketplace. Ya, akan dipegang pihak marketplace, nanti disetorkan ke apa sih namanya ya? Kayak uang muka kita lah. Jadi kayak ada dana kita di marketplace tersebut. Nah, nanti akan dipotong dari situ. Jadi prosesnya itu dia akan reimbursement, Pak. Jadi pada saat kita bilang bahwa kita PT atau CV yang berbentuk badan hukum, maka kita kan wajib potong PPh 23. Nah, pada saat kita sampaikan seperti itu, nanti dia akan balikkan duit PPh atas PPh pasal 23 yang 2% yang sebelumnya dia tidak potong. Gitu. Jadi biasanya memang metodenya reimbursement. Kita terbitkan dulu bukti potong, kita serahkan ke pihak marketplace, baru marketplace-nya akan balikan lagi nih nilai 2% yang sebelumnya dia tidak potong. Jadi kita bayar dulu, nanti bukti potong itu kita serahkan ke marketplace gitu ya, Bu Santi ya? Betul. Nah kadang-kadang ini yang menjadi ini yang dilupa gitu ya oleh para pedagang gitu ya untuk memotong. Padahal kan kalau dia berbentuk CV ataupun PT ya berbentuk badan kan ada kewajiban memotong gitu ya. Betul. Wajib, Pak. Nanti kan kita soalnya di perusahaan kita sebagai seller, PT atau CV kita itu nanti kita akan akui yang namanya biaya layanan di dalam laba rugi kita ya, Pak ya. Jadi pada saat itu ada biaya layanan, fiskus orang pajak akan lihat nih, wah ini atas jasa nih. Atas jasa sudah dipotong. Berarti harus ada PPh 23 gitu ya. Nah, kalau nggak ada bukti potong PPh 23, maka itu tidak akan diakui sebagai biaya. Betul ya, Bu Santi ya? Betul. Jadi nanti tetap akan dimintakan, Pak. Jadi tetap akan diminta PPh 23-nya. Jadi harusnya kita potong ke pihak marketplace, jadinya malah kita yang tanggung nih. Betul, 2% kali banyak kan lumayan gitu ya. Lumayan, betul Pak. Iya betul. Nah ini yang mesti diperhatikan, betul-betul diperhatikan oleh pihak pedagang gitu ya, yang online shop ini ya. Karena ini benar-benar angkanya kelihatan 2%, tapi itu besar jumlahnya kalau omset kita juga besar gitu ya terhadap biaya layanan ini. Nah, selain PPh 23, PPN apalagi nih Bu Santi kewajiban perpajakannya? Belum ada pertanyaannya. Sebenarnya sama aja dengan PT CV biasa. Kalau misalkan kita sebagai badan hukum ya Pak, kita mesti potong PPh 21 kalau kita gaji karyawan di atas PTKP. Lalu kalau kita ada transaksi dengan transaksi yang bentuknya jasa, kita mesti potong PPh 23 kayak gitu. Jadi sebenarnya umum sama. Yang membedakan sama aja terkait, gitu ya. Iya, yang membedakan hanya tadi tuh kita dipungut PPN dari marketplace dan kita mesti potong ke marketplace-nya. Betul ya. Nah, jadi pada prinsipnya adalah sama aja, toko online, toko offline, kewajiban perpajakannya ya kurang lebihnya sama aja gitu ya. Jadi kapan kewajiban bayar, kapan kewajiban potong, harusnya semuanya sama saja gitu ya. Bu Santi. Nah, Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang masuk juga di channel Telegram, Bu Santi. Nah, ini ada pertanyaan dari Ibu Bu Nani Halianti. Nah, mau bertanya, kalau perusahaan status PKP memberikan komisi atau bagi hasil ke perusahaan lain dalam bentuk uang, apakah harus buka faktur pajak atau kena PPN gitu Bu Santi? Ya, kalau pemberian penghargaan atau hadiah dalam bentuk uang, maka itu tidak menjadi objek barang kena pajak Pak, jadi tidak objek PPN. Yang perlu kita potong hanya PPh-nya aja atas komisi tersebut. Tapi ini dalam status bukan sebagai hadiah sih, kalau ini komisi atau bagi hasil. Iya betul. Komisi itu kan pembagian komisi itu kan berarti yang menerima adalah seperti bentuk imbalan gitu ya Pak ya. Imbalan betul. Kan, imbalan ya. Jadi imbalan itu yang dalam bentuk uang itu bukan merupakan objek PPN. Imbalan dalam bentuk uang hanya dikenakan PPh aja. Dikenakan PPh ya. Jadi kecuali, bukan tidak dikenakan.
Oh ya, ini yang Kecuali, ditanyakan kena PPN apa enggak gitu ya? Oke, oke, oke. iya. Jadi kecuali misalnya saya kasih Pak Amran ini bukan bentuknya uang, tapi misalnya barang. Misal saya jual laptop, saya kasih Pak Amran laptop MacBook saya misalnya. Nah, nanti MacBook itu saya Oke. kenakan PPN karena bentuknya barang. Oke, barang gitu ya. Oke, oke, Betul. oke. Kalau uang Tapi berarti kita hanya PPH-nya perlu tetap potong PPH, betul. PPH gitu ya. Oke, Bu Santi ya. Clear ya. Nah, ini ada dari Pak Dedi, bagaimana siasat hitung. Ini dari Pak Dedi. Bagaimana siasat hitung pajak untuk usaha grosiran dengan badan CV apabila omset di atas 4,8 miliar, sementara margin rata-rata hanya maksimal di angka 10%. Nah, gimana nih Bu Santi? Ya, Siasat mungkin hitung pajak untuk ya, mungkin ini berkaitan sama PPN-nya nih, Pak. Jadi betul. kayaknya si pedagang ini omsetnya udah di atas 4,8 M, terus dia punya gross margin itu hanya 10%. 10%. Oke. Padahal PPN itu kan bukan kita yang tanggung. Jadi jangan salah Betul, kaprah betul. sebenarnya. PPN bukan kita yang tanggung. Jadi sebenarnya tidak memotong gross profit kita, tidak. Tetapi PPN itu kita pungut dari pembeli, dari customer kita. Nah, kecuali harganya tidak bersaing, mau nggak mau kan kita yang tanggung PPN-nya. Betul ya, Pak ya? Paling nanti dari situ kita apa ya namanya ya? Dari harga jualnya kita up sedikit supaya ada margin. Jadi walaupun marginnya misalnya tadi 10%, ya karena kita tanggung ya kita bikin marginnya 3% kayak gitu. Yes, betul. Jadi ini kan mungkin Pak Dedi merasa bahwa 11% itu dipotong dari marginnya dia yang hanya 10%, ya minus dong 1% gitu ya. Betul. Padahal kan sebenarnya kewajiban yang membayar PPN itu ada di konsumen akhir. Jadi kita sebagai pengusaha itu tugasnya hanya memungut gitu ya, bukan kita yang menanggung. Nah, konsekuensinya sebetulnya hanya ada pada harga jual kita yang mungkin akan sedikit naik gitu ya Bu Santi ya. Jadi bukan dari margin kita, yang seharusnya dipotong bukan dari margin kita ya, tapi harga jual kita yang naik sebesar PPN yang harus dikeluarkan gitu ya, sebesar 11% itu. Betul. Nah, sebenarnya banyak pengusaha pedagang yang merasa seperti itu, yang salah kaprah sebetulnya Bu Santi. Akhirnya kan dengan berbagai macam cara ini mensiasati supaya tidak dikukuhkan sebagai PKP gitu ya, karena merasa nanti marginnya akan kepotong. Nah, kecuali kalau memang sulit bersaing ya di pasaran ketika misalkan harus nambah PPN, ya mau tidak mau ya, ini bisa dilakukan dengan pecah omset mungkin ya Bu Santi ya. Iya Pak, mungkin ya. Tapi sebenarnya itu adalah tergantung si pengusahanya. Apakah memang dia punya usaha yang sama dengan pribadinya atau berbeda gitu kan? Kalau berbeda ya sah-sah aja dibagi gitu. Yang jual barang A di OP, jual barang B di PT-nya gitu. Oke. Tapi kalau misalkan dia sama, misalnya di OP dia jualan barang A, di badannya juga di CV atau di PT-nya juga jualan barang A, itu apa yang mesti dilakukan nih Bu Santi supaya memang benar-benar kedua-duanya merupakan toko yang berbeda kayak gitu, usaha yang berbeda. Iya, jadi sebenarnya kalaupun sama barangnya, yang penting pencatatan di perusahaannya jelas. Jadi ada pemisahan antara barang si milik pribadi dengan barang milik PT-nya atau CV-nya gitu. Terus penyimpanan barangnya dari sisi gudangnya, rak-rak gudangnya itu juga mesti dipisahkan. Jadi supaya pada saat kita stok opnam tidak tercampur tuh antara persediaan orang pribadi dengan persediaannya si perusahaan gitu. Betul. Jadi ketika ada pemeriksaan juga kan kita bisa mempertanggungjawabkan gitu ya, bahwa ini memang dua toko atau dua usaha yang berbeda gitu ya. Rekeningnya juga jangan lupa tidak boleh campur-campur gitu ya. Yang mana pembelian barang untuk yang di OP, yang mana yang untuk di badan, ini mesti dipisah gitu ya. Ya, walaupun sebetulnya tidak bisa dibenarkan juga, tetapi banyak orang yang melakukan cara seperti itu gitu ya, bahwa ya udah akhirnya dibuat dua badan usaha gitu ya.
Dua entitas, betul. Untuk mensiasati gitu ya, dua entitas kayak gitu. Oke, nah itu tadi dari Pak Dedi ya. Jadi strateginya ya kalau misalkan kepepet ya udah pecah usaha gitu ya menjadi dua entitas usaha. Oke, ini ada pertanyaan di uh, Telegram dari Bapak Ahmad Rizky. Izin bertanya, kalau kita PT UMKM dan mendapat pinjaman dari orang pribadi, kemudian ada bagi hasil, bagaimana pajaknya, Bu Santi? Ya, jadi PT ini bagi hasilnya atas pinjamannya atau atas modalnya nih Pak. Jadi sebenarnya si pribadi ini memberikan pinjaman atau memberikan modal. Kalau misalnya memberikan modal, berarti kan kita bukan akui sebagai pinjaman, tapi sebagai modal di pencatatan akuntansi kita. Nah, nanti pada saat dibagi hasilnya, itu bentuknya berarti dividen, tergantung si badan usahanya. Oh, ini PT. Berarti kalau PT... Nah, PT, ya. Berarti kalau PT nanti bentuknya dividen. Berarti kalau misalkan tidak mau bayar pajak dividen 10%, maka investasikan selama 3 tahun. Oke. Gitu. Nah, tapi kalau misalnya tapi ini pinjaman, dia PT pinjaman. Nah, kalau misalnya atas pinjaman, berarti kan kita perlu bayar yang namanya bunga pinjaman. Kalau misalkan orang pribadinya ini memberikan bunga gitu ya. Jadi kita minjem 100 juta, misalnya kita mesti balikin 110, berarti kan 10 jutanya adalah bunga. Nah, bunga itu kalau kita mau bebankan, maka kita mesti potong nih PPh pasal 23 atas bunga sebesar 15%. Jadi yang tadinya 10 juta, kita mesti potong 15%, berarti yang kita transfer ke orang pribadi tersebut adalah sebesar 85%-nya. Oke. Nah, tetapi kalau misalkan itu dianggap utang, berarti ini kan dia ada bagi hasil disamain dengan bunga kali ya, Bu Santi ya. Bagi hasil itu kan sama aja dengan bunga gitu ya. Kalau ya benar, kalau bahasa konvensionalnya adalah bunga, di bahasa syariahnya mungkin adalah bagi hasil. Tetapi unsur pajaknya sama aja. Karena PPh 23 sebesar tarif 15% gitu ya, Bu Santi ya. Betul. Oke. Nah, seperti itu ya Pak Ahmad Rizky ya. Jadi kena PPh pasal 23 tarifnya adalah 15% terhadap bagi hasil yang Pak Ahmad Rizky berikan ke orang pribadi tersebut gitu ya. Semoga membantu ya Pak Ahmad Rizky ya. Oke. Ya, ini ada atas pinjaman, betul ya. Jadi kena PPh 23 tarifnya adalah 15% ya untuk bagi hasilnya. Oke, semoga membantu ya Pak Ahmad Rizky ya. Nah, kembali kita ke pertanyaan di channel Telegram ya. Kalau jasa, ini dari Ibu Siselawati, kalau jasa, kalau jasa keamanan itu dipotong PPh berapa ya kalau pemberi jasanya orang pribadi, Bu Santi? Jasa keamanan perlu dicek lagi Pak. Jadi kalau misalkan kita bingung nih antara potong 21 atau 23, maka teman-teman cek ke PMK 141 tahun 2015. Jadi PMK 141 tahun 2015 itu adalah list positif. Jadi list positif jasa-jasa yang dikenakan PPh 23. Jadi kalau misalnya jasa keamanan tidak termasuk di dalam PMK itu, maka teman-teman potong PPh 21. Gitu. Jadi kita lihat dulu objeknya. Objeknya jasa ini masuk nggak nih di lingkupnya PPh 23. Jika masuk berarti potong PPh 23 walaupun dia orang pribadi. Karena si objeknya ini masuk ke list positifnya PPh 23. Tapi kalau misalnya tidak masuk, berarti teman-teman potong PPh 21. Berarti kembali ke PPh 21 gitu ya. Oke. Nah, detailnya boleh di PMK 141 2015 ya Bu Santi ya. Jadi mesti dipastikan dulu ini jasanya masuk dalam kategori yang di PMK 141 ini apa tidak gitu ya. Kalau tidak kembali ke PPh 21 saja gitu ya. Oke. Nah, ini sangat jelas sekali ya. Ini untuk Ibu Susilawati. Nah, untuk teman-teman yang lain kalau ada pertanyaan boleh ketik di kolom komentar ya. Kita akan berusaha untuk menjawab satu persatu pertanyaannya ya. Nah, ini ada pertanyaan juga nih, kalau misalnya AR minta fotokopi KTP karyawan kita yang penghasilannya di atas 4 juta untuk bikin NPWP, boleh nggak tuh dikasih Bu Santi? Kalau gimana Pak? Atau memang wajib kasih gitu ya?
Nah, ini ada satu perusahaan, dia ada karyawan gajinya di atas 4 juta, tapi dia belum belum ada NPWP-nya. Nah, ini si AR-nya minta nih, mana KTP-nya si karyawan ini. Karena ini mau dibuatkan NPWP, alasannya si AR-nya ada target gitu. Nah, ini boleh kasih apa enggak nih, Bu Santi? Jadi ini sebenarnya permintaan karyawan gitu ya. Apakah si perusahaan ini perlu dicek dulu, Pak? Si perusahaan ini diperiksa permintaannya AR, Bu Santi? Iya. Enggak sih. Permintaannya AR aja sih. Bahwa AR-nya nih ada target nih dari atasannya nih, minta KTP untuk karyawan yang gajinya di atas 4 juta. Loh kan sebenarnya kalau misalnya di atas PTKP dan tidak punya NPWP, justru PPh 21 yang kita setorkan itu lebih besar. Betul. Dan sebenarnya harusnya mau gitu ya. Dan sebenarnya kalaupun AR-nya minta dibuatkan NPWP, belum tentu orang pribadi itu terdaftarnya di KPP AR-nya. Iya. Jadi kalau mau tergantung alamat KTP-nya gitu ya. Iya, betul. Iya. Betul. Nah, jadi kan belum tentu ya ngasih KTP juga. Betul. Tapi harusnya memang udah punya NPWP ya, Bu Santi ya, walaupun nantinya akhirnya dia punya penghasilan itu masih di bawah PTKP gitu ya, tapi harusnya tetap lapor SPT nihil gitu ya. Iya, jadi sebenarnya nggak ada salahnya juga sih kalau mau kasih KTP-nya ya. Iya, sebenarnya sih KPP kan punya wewenang untuk menerbitkan NPWP secara jabatan. Yes, betul. Ya, jadi sebenarnya tidak perlu minta, KPP itu bisa langsung. Iya, dan sebetulnya punya NPWP juga banyak manfaatnya kok, Bu Santi ya. Betul. Jadi jangan hanya dilihat sebagai kewajiban aja, jadi banyak juga manfaatnya. Kenapa kita harus punya NPWP gitu ya. Nah, tadi ada saya posting itu di Instagram Indonesia Melek Pajak, apa saja gunanya kita punya NPWP. Boleh baca deh di sana ya. Oke. Nah, ini dari Pak Ahmad lagi nih, Bu Santi, Pak Ahmad Rizky. Mohon maaf, kalau OP itu buat PT perorangan dari PT perorangan tersebut, apakah bisa jika dipotong atas bagi hasilnya itu menjadi 0,5%? Gimana nih? Kalau OP itu buat oke. Dipotongnya 0,5% juga. Boleh nggak seperti itu, Bu Santi? OP yang minjem OP ya? Jadi gini, yang minjem PT, kan tadi ceritanya yang minjem adalah PT, yang ngasih pinjaman itu adalah OP. Nah, kan kena PPh pasal 23, tarifnya 15%. Oh iya. Oke. Nah, sekarang OP ini dia buat PT perorangan nih, Bu Santi. Karena supaya nanti PT ini minjemnya ke PT, bukan lagi ke OP. Tarifnya boleh nggak berubah jadi 0,5% atas pinjaman tersebut? Ya, boleh kalau misalnya si PT perorangan ini punya suket. Jadi kalau walaupun itu terhadap bunga atau terhadap bagi hasil tadi? Iya, jadi apapun yang diterima apapun yang diterima oleh PT yang berbentuk PT yang memiliki suket PP 23, jadi beralih Pak dari PP yang harusnya PPh 23, karena dia punya suket PP 23, maka kita potongnya 0,5%. Ini sumbernya dari penjualan kah atau dari dari bunga atau dari penjualan, pokoknya semuanya ketika dia pegang suket PP 23 bahwa dia berhak untuk menggunakan tarif 0,5, semua sumber income-nya akan dikali dengan 0,5% gitu ya. Betul. Oke, jadi boleh Pak Ahmad Rizky. Jadi kalau misalkan si OP tersebut tadi buat PT perorangan, kemudian meminjamkan ke PT, maka tarifnya, tapi urus dulu ya suket PP 23-nya ya. Nah, setelah itu baru boleh pakai tarif 0,5% tadi. Gitu ya? Ya. Oke, jadi boleh Pak, boleh buat PT perorangan ya. Oke. Semoga membantu ya Pak Ahmad Rizky. Kemudian ini
pertanyaan. Oke, saya lihat dulu. Nah, ini ada satu pertanyaan, Bu Santi, yang masuk. Oke, kalau kita jual barang ke orang X ini suruh mobilnya datang untuk ambil barang tersebut. Tapi orang X ini minta ongkirnya ditanggung dua belah pihak. Total ongkir misalnya 700.000. Jadi orang X ini minta kita ini badannya CV yang belum PKP untuk nanggung separuhnya 350.000. Ini ada kena pajak apa enggak nih Bu Santi? Ongkirnya ya Pak ya? Iya. Jadi mobilnya dia sendiri sih, mobilnya si orang yang beli barang, tapi suruh kita yang nanggung separuh nih biayanya. Apakah terhadap biaya itu kita kena pajak nggak? Iya, berarti kan kita sebagai pembeli menanggung ongkos kirim gitu ya Pak ya. Berarti kita mesti potong nih jasa. Kita sebagai penjual nih, kita sebagai penjual. Kita sebagai penjual. Ya, pembelinya kirim mobil ke kita untuk ambil barang yang dia beli. Tetapi terhadap mobil yang dia kirim ke kita, suruh bayar setengahnya 350.000 dari 700.000. Iya, berarti nah, terhadap 350.000 yang kita bayar itu harus kena pajak apa enggak nih? Iya, betul Pak. Harus kena potong pajak tuh. Jadi kan itu kan bentuk jasa, sebenarnya imbalan atas jasa yang si orang pribadi ini akan terima gitu, si 350.000 kan. Jadi kita mesti potong PPh pasal 21. Nah, kita potongnya di PPh berapa tuh? Pasal 21. Putus-putus, Bu. Iya, Pak. PPh 21 gitu ya. Iya. Oke, suaranya agak putus-putus, Bu Santi. Sekarang masih putus-putus, Pak. Oke, udah bagus. Oke. Jadi yang tadi, case yang tadi, kalau misalnya nih saya beli barang dari Pak Amran, harganya 100 juta. Terus saya mau ambil nih barang saya, Pak Amran nggak bisa kirim ke saya nih, nggak punya orang, nggak punya kurir. Ambil sendiri ya. Kurir saya gitu ya. Iya. Pak, saya ambil tapi Bapak tanggung setengahnya ya, gitu kan kata saya. Oke. Pada saat Pak Amran bayar 350.000 tadi ke saya, Pak Amran mesti potong PPh pasal 21. Oke deh, clear Bu Santi, itu jelas banget ya. Oke. Nah, teman-teman yang lain yang masih ada pertanyaan ini, Pak Ahmad Rizky, baik, terima kasih banyak. Oh iya, sama-sama Pak Ahmad Rizky, semoga bermanfaat ya. Semoga. Oke. Semoga membantu. Nah. Oke, kemudian ini ada pertanyaan lagi. Ini kalau NPWP suami istri, ini tidak pisah harta. Pakai 2 nomor NPWP. Itu pilihan atau kewajiban? Pilihan, maksudnya gimana Pak? Pilihan atau kewajiban itu? Jadi kalau NPWP suami istri, ini tidak pisah harta, pakai 2 nomor NPWP. Itu pilihan atau kewajiban? Harusnya pakai 1 NPWP aja gitu ya. Iya, jadi kecuali memang si suami istri ini sebelum nikah udah punya NPWP masing-masing nih. Udah punya NPWP masing-masing dan tidak mau menutup NPWP-nya masing-masing, maka kewajiban perpajakannya pisah. Walaupun dia tidak pisah harta ya Pak, tapi kan dia dipisahkan karena dia punya NPWP masing-masing. Udah masing-masing punya gitu ya. Iya. Oke. Nah, tapi secara perpajakan sebetulnya rugi ya kalau suami istri punya 2 NPWP masing-masing gitu ya Bu Santi ya. Lebih menguntungkan kalau misalkan pakai 1 NPWP aja, pakai NPWP suami saja gitu ya. Nah, detailnya bagaimana nanti coba kita bahas di waktu yang lain gitu ya. Kerugian dan keuntungan bisa NPWP antara suami istri gitu ya, atau gabung NPWP antara suami istri gitu ya. Tapi intinya adalah kalau memang suami istri walaupun sama-sama punya penghasilan,
sebaiknya NPWP digabung saja gitu ya. Mm-mm. Pakai satu NPWP saja. Ya. Oke. Nah, itu juga terkait NPWP suami istri, sebetulnya kan si istri ketika membutuhkan NPWP yang beratas namanya dia, tapi nomor NPWP-nya sama, bisa diajukan ke KPP kan, Bu Santi ya? Betul, betul. Jadi nanti di kartu NPWP-nya akan tercetak nama suami dan istri gitu kan ya? Betul. Oke. Nah, ini ada pertanyaan lagi Bu Santi. Oke. Saya baru bikin surat jual beli mobil untuk pembelian CV ke OP. Jika di suratnya tanggal 26 bulan 11 2022, apa hari itu juga saya harus transfer duitnya ke rekening OP? Lalu ada struk isi Pertalite pada bulan 10, apakah bisa dibebankan? Atau bisa buat perjanjian tanggal mundur lalu transfer duitnya? Nah, gimana deh Bu Santi? Ini dia baru bikin PT gitu ya Pak? Ini apa namanya, pelaporan akuntansi atau pembukuannya agak putus-putus Pak. Oke, udah bagus kembali Bu Santi? Ya. Oke. Nah, gimana nih Bu Santi terhadap kasus tadi, kalau jual beli mobil harus jika tanggal suratnya 26 bulan 11, apa hari itu juga harus transfer? Harusnya duitnya ditransfer ya, begitu perjanjian jual belinya disetujui, harusnya langsung transfer aja gitu ya. Nah, itu kan juga tergantung sama perjanjian masing-masing gitu ya, apakah mau ditransfer langsung apa enggak. Karena ini jual beli ini ya terhadap antara CV dengan OP gitu ya. Oke. Tapi ini pertanyaannya justru ada, lalu kalau ada isi Pertalite di bulan 10, apakah bisa dibebankan? Nah, tapi ini sebelum terjadi transaksi pembelian harusnya nggak bisa ya, Bu ya? Betul. Itu kan belum kewajibannya CV ya, masih kewajibannya orang pribadi yang yang melakukan pembelian gitu ya, tidak bisa dibebankan mundur kecuali surat perjanjiannya diberlakukan mundur gitu ya. Oke. Ini ada satu pertanyaan Bu Santi. Ini mengenai barang yang untuk cabang. Barang untuk? Oke. Ini pajak masukannya untuk cabang. Oke. Barang untuk cabang. Ada barang yang untuk cabang. Oke. Pajak masukannya kita buat berdasarkan kuantiti barang yang dikirim ke cabang atau hanya kuantiti barang yang sudah terjual? Berarti maksudnya ini dari pusat ke cabang gitu ya Pak ya? Betul. Jadi dari pusat ke cabang misalnya kirim 10 barang nih. Nah, ini apakah nantinya ini pajak masukannya kita buat berdasarkan, oh sudah kirim 10 atau tunggu dulu barangnya baru laku 5, apakah dihitung yang 5 ini? Kayak gitu sih maksudnya. Oh, tadi ini perlu dicek apakah PPN-nya itu dipusatkan, pemusatan. Jadi apakah ada pemusatan PPN? Oke. Jadi kalau ada pemusatan PPN, maka pengiriman barang dari pusat ke cabang itu tidak perlu terbit PPN, terbit faktur pajak. Oke. Nah, setelah cabang jual, baru faktur pajaknya diterbitkan gitu ya? Betul. Baru pusat, Jadi, pusat terbitkan faktur atas barang yang dijual. Oke, Bu Santi, clear ya. Jadi bukan atas berapa barang yang dikirim ke cabang, kemudian langsung dibukakan faktur pajak gitu ya, nggak perlu ya. Yang terjual di cabang aja yang dibukakan faktur pajak gitu ya. Oke, Bu Santi. Nah, kemudian, ini ada pertanyaan Bu Santi. Kalau misalkan ini ada badan, potong PPh 23. Nah, kemudian anggaplah misalkan pada bulan Oktober. Kemudian apakah Pak PPh 23-nya itu langsung disetorkan pada saat setelah dipotong atau boleh nunggu tanggal di awal bulan berikutnya, Bu Santi? Iya, kalaupun mau langsung bayar berarti kan akan jadi terhold dulu nih Pak, karena kan SPT sebenarnya kita belum posting.
SPT Kenapa? unifikasinya. SPT PPH. unifikasinya kan kita SPT unifikasinya itu kan kita belum posting kalau misalnya belum sampai dengan akhir bulan, karena kan kita nggak tahu apakah kita akan terbitkan bukti potong lagi gitu kan. Nah, jadi kalau misalkan mau bayar duluan saat motong juga boleh, berarti kan nanti akan ada banyak nih, akan ada banyak billing. Tapi menurut saya nggak efektif, jadi mendingan nunggu tanggal 1 gitu, kalaupun mau cepat. Tanggal 1 aja gitu ya, baru di ini ya. Oke. Akumulasi. Nah, ya, oke. Nah, kemudian ini pertanyaan lagi. Nah, ini ada pertanyaan, kalau misalnya punya NPWP 2, yaitu OP dan CV. Terus OP menyerahkan ruko ke CV untuk usaha apa bisa, gitu ya. Dengan catatan yang punya CV itu direkturnya sama dengan nama OP, gitu Bu Santi. Memberikan itu dalam bentuk modal atau dalam bentuk sewa nih. Jadi kalau dipinjemin dalam bentuk sewa ya berarti nanti si CV akan bayar biaya sewa. Yang dipotong pajak pasal 4 ayat. Iya, betul. Dipotong PPh pasal 4 ayat 2 sebesar 10%. Itu kalau misalnya si CV-nya itu bayar sewa, tapi kalau misalnya si CV-nya pinjam pakai maka tidak akan ada biaya apapun. Nah, nanti tinggal di perjanjiannya aja dibuktikan bahwa memang si CV itu hanya pinjam pakai, tidak ada biaya yang timbul dan ataupun pendapatan yang timbul di sisi OP-nya gitu. Oke, jadi tergantung ya sebenarnya ini status pemberiannya, apakah disetor sebagai modal ataukah dipinjamkan secara cuma-cuma ya tanpa ada sewa atau misalnya disewakan. Nah, ini masing-masing kan punya perpajakan yang berbeda-beda gitu ya. Oke. Nah, ini coba kita lihat. Nah, ini Ibu Ogenianetti minta bergabung nih ya. Tapi sayangnya waktunya udah mepet, tinggal 4 menit gitu ya. Oke. Mungkin bisa bergabung di lain waktu ya Bu ya. Karena ini waktunya udah mepet banget, tinggal 4 menit kita akan live. Ya. Dan ini masih ada pertanyaan yang mesti kita jawab. Oke. Nah, ini ada pertanyaan satu Bu Santi. Ini dalam rangka tax planning. Apa memang benar katanya untuk akhir tahun sebaiknya dihindari saldo lebih dari 1 miliar dalam satu rekening? Lebih baik dipecah supaya tidak masuk radar orang pajak atau gimana nih? Nah, ini mau pecah-pecah rekening nih. Takut diuber-uber pajaknya. Gimana? Benar apa enggak nih Bu Santi? Sebenarnya orang pajak tidak hanya melihat pecah-pecah terus banyak gitu ya. Kalau misalnya ada 10 rekening, ya di 1M itu dipecah ke 10 rekening. Tapi sebenarnya totalnya kan sama 1M. 1M juga gitu ya. Betul. Beda cerita kalau misalnya teman-teman tarik tunai nih. Tarik tunai berarti kan saldo per 31 Desembernya jadinya nanti kecil. Berkurang. Iya, betul. Jadi nanti dari situ teman-teman bisa atur kenaikan hartanya dari sisa saldo. Biasanya sih untuk tax planning terkait dengan kenaikan harta antara tahun sebelumnya kenaikan dengan tahun sekarang. Gitu ya, harta. Tapi sebetulnya berita bahwa yang diperiksa pajak itu adalah rekening di atas 1 miliar juga nggak benar-benar amat gitu ya Bu Santi ya. Betul. Karena banyak kasus yang justru saldonya cuma berapa ratusan ribu tetap juga ketahuan sama kantor pajak gitu ya. Jadi nggak ada guna sebetulnya untuk pecah-pecah rekening karena saat ini sistemnya rekening bank kita akan diketahui kok oleh kantor pajak. Jadi nggak perlu sebetulnya ya. Iya betul Pak. Udah ada keterbukaan informasi antara perbankan dengan DJP nih. Jadi sama betul. aja. Makanya sama aja, nggak perlu gitu ya. Kecuali kalau yang seperti Bu Santi bilang tadi mau kembali ke zaman batu, zaman dulu gitu ya, bahwa kita nyimpennya uang dalam bentuk uang tunai, mungkin itu masih susah untuk diterawang gitu ya. Tapi kalau misalkan mau dibelikan sesuatu, mau dibelikan rumah, mobil, tanah, ya itu akan terdeteksi semua kok oleh DJP. Jadi sebenarnya saatnya untuk sekarang ya jujur aja apa adanya gitu ya. Artinya ketika misalkan penghasilan kita banyak ya bayar pajaknya juga banyak.
Tapi kalau penghasilan kita dikit juga bayar pajaknya dikit kok. Gitu. Betul. Toh juga pajak ini yang kita bayarkan toh ujung-ujungnya balik ke kita juga kok. Gitu ya. Betul. Untuk menunjang kita bekerja dengan lebih baik, menunjang kita berbisnis dengan lebih baik, semua aman dan terkendali, kita nyaman dalam bekerja gitu ya. Nah, itu semua dibiayai dari pajaknya kita gitu ya. Nah, ini sebetulnya juga masuk dalam salah satu materi yang kita bahas di dalam program Indonesia Melek Pajak, teman-teman ya, bagaimana mindset kita terhadap pajak ini ya. Jadi untuk memulai pelaporan pajak yang baik dan benar itu mesti didahului dengan mindset yang benar dulu nih tentang pajak gitu ya, bahwa kita sebagai wajib pajak itu punya hak dan juga punya kewajiban terhadap perpajakan ini gitu ya. Jadi bukan seolah-olah kita hanya sebagai wajib untuk bayar pajak tanpa ada haknya juga. Nah, ini yang coba kita bahas juga di salah satu materi kita di training kursus online ini gitu ya teman-teman ya, bahwa kenapa sih kita harus bayar pajak, untuk apa kita bayar pajak. Nah, kenapa kita artinya harus menjadi orang yang akhirnya bermindset benar terhadap pajak, itu juga kita bahas ya teman-teman ya, supaya ke depan kita sebagai warga negara Indonesia ini bisa benar-benar sebagai wajib pajak yang baik dan benar gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman sekali lagi kita udah meluncurkan kemarin sebuah program kursus online yang akan membantu teman-teman untuk memahami dan mengerti tentang perpajakan, kemudian akhirnya bisa mengerjakan pajak teman-teman secara mandiri, ya, baik itu untuk wajib pajak yang baru saja mendirikan CV ataupun PT, maupun yang sudah lama, yang masih pusing, mumet. Nah, ini cocok nih dengan program yang baru kita launching kemarin, ya. Jadi jangan lupa teman-teman boleh kunjungi di www.indonesiamelekpajak.com ya. Di sana ada membahas tentang kursus kita, silahkan dikunjungi ya. Jadi nanti ada teman kita yang akan membantu di sana ya. Nah, itu aja Bu Santi, mungkin ada yang mau disampaikan terakhir? Ya, mungkin teman-teman jangan sampai kelewatan harga launchingnya karena ada dikasih sama Pak Amran diskon 80% nih. Yes, betul ya. Dan untuk kesempatan bahwa yang beli selama periode launching ini, selama Desember kita akan dampingi di live coaching gitu ya. Setiap hari Rabu pukul 19 WIB gitu ya. 19 WIB sampai dengan 21. Jadi ada 2 jam kita akan live coaching, akan membantu teman-teman untuk lebih memahami tentang kursus online-nya, tentang permasalahan pajak yang teman-teman sedang hadapi di kantor atau di usaha teman-teman masing-masing ya. Oke, Bu Santi, hari ini 1 jam sudah kita menemani teman-teman di live Instagram Indonesia Melek Pajak ya, bersama konsultasi pajak _KPA. Semoga bermanfaat untuk semua teman-teman yang sudah hadir pada malam hari ini. Kita akan jumpa lagi di live Instagram minggu depan ya. Nah, jangan lupa mulai minggu depan kita akan adakan khusus untuk member di program Indonesia Melek Pajak ya. Jadi ada live coaching di hari Rabu. Oke, terima kasih Bu Santi. Thank you. Sampai jumpa lagi minggu depan. Oke, ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.